Panduan penggunaan Septia. Apa itu Septia? Septia atau Sistem Elektronik Perkantoran Terintegrasi merupakan salah satu inovasi USU untuk pengelolaan administrasi yang efisien dan paperless. Bagaimana cara mengakses Septia? Untuk mengakses Septia, ketikkan septia.usu.ac.id pada browser Anda. Apa saja yang bisa dilakukan oleh role operator pada Septia? Operator pada Septia dapat membuat surat keluar. Bagaimana cara membuat surat keluar? Ketika membuka Septia, kamu akan disuguhkan halaman beranda. Klik menu surat keluar yang ada di sebelah kiri layar. Pada halaman surat keluar, terdapat dua tab, yaitu To Do dan Semua, yang akan menampilkan surat yang kamu kelola. Tab To Do menampilkan sekumpulan daftar surat yang perlu diproses atau diselesaikan. Tab Semua menampilkan keseluruhan surat, baik yang sudah ataupun belum kamu proses. Untuk membuat surat keluar, klik menu tambah yang terletak di atas tab To Do. Setelah memilih tambah, kamu akan diarahkan ke halaman pembuatan surat. Kamu akan diberikan navigasi untuk memilih unit akses terlebih dahulu. Silahkan pilih unit akses yang sesuai. Selanjutnya isi keseluruhan data yang dibutuhkan untuk surat yang akan dibuat. Data yang dibutuhkan yaitu, kamu akan ditanya apakah ini merupakan surat balasan, naskah dinas surat, detail surat, berupa penomoran, sifat surat, kode unit, rak surat, klasifikasi surat, lampiran dan perihal surat. Jika scroll sedikit ke bagian bawah, kamu akan diminta untuk mengisi siapa pejabat yang menandatangani surat, berupa unit dan jabatan. Kamu juga diharuskan untuk mengisi verifikator surat yang akan kamu buat. Jika sudah, kemudian kamu harus mengisi bagian tujuan surat di mana ini menentukan kepada siapa surat ini akan kamu kirimkan nantinya. Penerima surat dapat berupa unit internal ataupun instansi luar USU. Selanjutnya, upload surat yang nantinya ingin kamu kirimkan ke bagian berkas. Surat yang kamu upload akan ditampilkan previewnya pada layar. Di bagian bawah surat, kamu akan diminta untuk memasukkan koordinat nomor surat. Masukkan halaman dan jenis nomor surat. Setelah koordinat dimasukkan, pada surat di atas, kamu dapat melihat bahwa terdapat nomor surat yang bisa kamu sesuaikan peletakannya pada halaman surat. Jika peletakan nomor surat sudah sesuai, maka koordinat X dan Y akan terisi dengan sendirinya. Selanjutnya masukkan koordinat penandatangan. Ini menentukan halaman mana dan jenis tanda tangan seperti apa yang ingin kamu masukkan pada surat. Sama dengan langkah sebelumnya, seret dan letakkan tanda tangan pada tempat yang kamu rasa sesuai. Ketika sudah menentukan peletakan tanda tangan, di bagian bawah, kamu dapat melihat koordinat X dan Y otomatis terisi. Jika sudah mengisi semua data yang dibutuhkan, klik tombol simpan yang ada pada bagian bawah layar. Kamu akan diarahkan kembali ke halaman surat keluar dan mendapat notifikasi bahwa surat keluar berhasil ditambahkan. Surat yang sudah kamu buat, akan muncul di bagian To Do yang menandakan surat perlu untuk diproses. Pada tabel, terdapat 3 tombol. Kamu dapat melihat detail surat yang sudah dibuat. Mengedit surat. Dan mengajukan surat yang sudah dibuat. Saat memilih ajukan surat, kamu akan diminta untuk mengkonfirmasi sekali lagi apakah yakin ingin mengajukan surat tersebut. Jika surat diajukan, kamu akan mendapat notifikasi dan melihat bahwa surat yang tadinya ada pada tab To Do sudah menghilang yang menandakan surat sudah diproses. Kamu dapat melihat surat pada tab Semua. Pada tabel, kamu dapat melihat bahwa status surat berubah menjadi diperiksa verifikator. Untuk informasi lebih detail kamu dapat mengklik icon drop-down pada tabel. Pembuatan surat keluar sudah selesai. Bagaimana cara verifikasi surat yang sudah diajukan? Surat yang sudah diajukan oleh operator Satker, nantinya akan masuk pada tab To Do di halaman surat keluar verifikator.
Ini menandakan verifikator perlu memproses surat tersebut. Untuk kamu yang di-assign sebagai verifikator surat, untuk memproses surat, kamu perlu mengklik tombol detail pada baris tabel surat yang akan kamu proses. Kamu akan diarahkan ke halaman detail yang memunculkan keseluruhan informasi surat. Setelah memeriksa keseluruhan isi surat, kamu dapat mengklik tombol verifikasi surat yang ada pada bagian bawah layar. Kamu dapat menerima, merevisi dan menolak surat, disertai dengan pemberian deskripsi pada kolom yang disediakan. Jika sudah, klik tombol simpan. Kamu akan diberikan notifikasi bahwa surat sudah diverifikasi. Untuk melihat detail, klik icon drop down, kamu dapat melihat bahwa status surat saat ini sudah diverifikasi dan sedang menuju tahap akhir ataupun tahapan penandatanganan. Proses verifikasi surat berhasil dilakukan. Jika surat sudah sampai pada tahap verifikasi akhir, bagaimana cara pejabat memberikan tanda tangan di Septia? Saat masuk ke Septia, pejabat akan diberikan akses terhadap surat yang dikirimkan atau perlu untuk diproses. Sama seperti tampilan operator dan verifikator, pejabat akan diberikan tampilan kolom to do, yang menandakan bahwa pejabat memiliki surat untuk diproses. Klik tombol detail pada surat yang ingin diproses. Selanjutnya, pejabat akan diarahkan menuju halaman detail yang menampilkan keseluruhan isi surat. Jika sudah memeriksa surat secara keseluruhan, pada bagian paling bawah halaman, terdapat 3 tombol, yakni tolak, revisi dan tanda tangani surat. Tanda tangani menandakan bahwa pejabat akan menyetujui dan memberikan tanda tangannya pada surat tersebut. Ketika mengklik tombol tanda tangan, pejabat akan diminta untuk memasukkan password. Jika sudah memasukkan password yang benar, silakan klik tombol tanda tangan yang terletak di bagian bawah. Selanjutnya, pejabat akan dibawa kembali ke halaman surat keluar dan mendapat notifikasi. Surat yang tadinya ada di tab to do juga sudah berpindah ke tab semua. Pada tabel, dapat dilihat bahwa status surat sudah berubah menjadi ditandatangani. Silakan klik detail surat untuk memeriksa. Pada bagian riwayat surat, dapat dilihat bahwa surat sudah ditandatangani dan tanda tangan juga sudah tercantum pada isi surat. Proses penandatanganan oleh pejabat berhasil dilakukan. Selain membuat surat keluar, apalagi yang bisa dilakukan operator pada Septia? Selain pembuatan surat keluar, pada Septia, operator juga dapat mendisposisi surat masuk. Bagaimana cara melakukan disposisi surat masuk? Sebelum masuk ke caranya, perlu diingat bahwa disposisi hanya bisa dilakukan oleh operator yang memiliki akses sentral disposisi saja. Begini cara operator mendisposisikan surat. Pertama, operator perlu memilih menu surat masuk yang ada di sebelah kiri layar. Ada 3 tombol yang terletak pada masing-masing tabel di tab to do. Tombol tersebut berguna untuk melihat detail, balasan surat dan disposisi surat. Untuk melakukan disposisi, klik tombol disposisi surat dengan ikon kirim di dalamnya. Kamu akan diberikan informasi surat yang ingin kamu disposisi, kamu juga bisa melihat riwayat disposisinya. Pada bagian paling bawah, terdapat tindak lanjut surat. Pada proses surat, kamu dapat memilih disposisi, selesai, tunda, arsip dan lainnya. Tapi karena kita ingin mendisposisi, pilih disposisi sebagai isian tindak lanjut surat. Silakan isi nota, sifat dan memo sesuai dengan kepentingan surat. Dan yang terakhir silakan masukkan penugasan atau kepada siapa surat ini akan didisposisi. Jika sudah mengisi tindak lanjut dengan benar, silahkan klik tombol kirim. Setelah mengklik kirim, kamu akan dibawa kembali ke halaman surat masuk. Pada tab semua, kamu bisa melihat bahwa tombol yang tadinya 3, sekarang hanya ada 2, tanpa tombol disposisi di dalamnya. Ini menandakan surat sudah didisposisi. Pada bagian kanan tabel, kamu juga dapat melihat kepada siapa disposisi terakhir surat dilakukan. Sebagai catatan, surat yang sudah didisposisi hanya dapat diproses kembali ketika pejabat atau pegawai yang ditugaskan sudah menindaklanjuti surat.
Bila disposisi hanya bisa dilakukan oleh yang memiliki akses sentral, bagaimana cara agar memiliki akses? Pemberian akses dapat dilakukan oleh manajer. Apa saja yang bisa dilakukan role manager pada Septia? Manajer dapat melakukan semua yang bisa dilakukan oleh operator, ditambah dengan penambahan hak akses pengguna. Bagaimana cara menambahkan pengguna? Untuk menambahkan pengguna, manajer perlu mengklik menu pengaturan dan memilih menu pengguna yang terletak pada bagian sebelah kiri layar. Akan ditampilkan keseluruhan pengguna yang ada pada satuan kerja yang dikelola. Untuk menambah pengguna, silahkan klik tambah. Silahkan isi data pengguna yang dibutuhkan, seperti nama, unit, dan hak akses. Kamu juga bisa mengatur dan membatasi apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna, seperti akses pengguna untuk sentral disposisi, surat masuk, dan surat keluar. Jika sudah selesai mengisi data pengguna, silahkan klik simpan. Tata cara penambahan pengguna oleh manajer selesai dilakukan. Sekian, dan terima kasih.